Jadi kami di sini akan melakukan wawancara. Kami tadi telah menjumpai bagian manajernya di perusahaan ini, tetapi manajer perusahaannya sedang ada kehalangan sedikit, jadi dia menunjukkan kami ke bagian administrasi. Di sini kami akan wawancara di bagian administrasi dengan Abang. Perkenalkan, nama saya Kemal Gregorius Lalahi. Saya di sini sebagai bagian administrasi. Oke, jadi di sini kami akan memulai wawancaranya. Dimulai dari Rizky. Ya. Dan yang pertama untuk perusahaan ini, yaitu seperti kita tahu itu di Google namanya itu SPK. Mungkin bisa Bang jelaskan perusahaan ini sebenarnya berada di mana? Yang pertama, perusahaan ini itu nama pada perusahaan itu PT Samarinda Perkasa Abadi, disingkat SPA. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor. Ya. Untuk lokasinya itu tersebut, Jadi untuk PT SPA ini, kalau untuk basecamp itu ada dua. Jadi kita salah satu dari basecamp itu. Jadi untuk lokasi basecamp kita ini ada di Jalan Lintas Kampung Jahe Merek, Kabupaten Karo, tepatnya Desa Bandar Tombing. dan untuk lama berdiri usaha. Kalau untuk tahun lamanya berdiri perusahaan ini kurang lebih 20 tahun. Dan untuk pendidikan di usaha ini seperti apa? Jadi sebelumnya pendiri perusahaan ini memiliki latar belakang pendidikan itu di bagian teknik. Namanya Insinyur almarhum Insinyur Lukman Tonda. Jadi sebelum mendirikan perusahaan ini dia juga sudah pernah mengelola semacam perusahaan ini, tapi join. Jadi setelah selesai join dia bangun perusahaan sendiri. Yang terakhir, alasan memilih usahanya. Kalau mungkin kalau dari alasan pribadi owner tidak bisa kita tanya sekarang kan gitu. Tapi kalau kita lihat yang pasti satu karena dia udah lama juga berkecimpung di dunia kontraktor. Kedua juga karena latar belakang pendidikan juga mendukung kan. Jadi bisa dibilang karena dia paham juga mungkin gimana alur kerja di kontraktor, makanya dia memilih membangun usaha seperti ini. Jadi yang selanjutnya di sini kami bertanya, Bang, alat apa saja yang digunakan dalam pekerjaan perusahaan ini, Bang? Jadi kita di basecamp ini itu ada 3 alat besar. Alat besar ini yang pertama itu stone crusher. Stone crusher itu gunanya memecah batu boulder, batu gunung itu menjadi batu pecah. Lalu kemudian ada AMP, asphalt mixing plant. Itu alat untuk memproduksi hot mix. Jadi kalau kita lihat aspal sekarang itu diproduksi dari AMP lah. Yang ketiga itu ada batching plant. Batching plant itu alat untuk memproduksi beton cair. Jadi kalau beton banyak lah, mungkin untuk konstruksi bangunan pun boleh-boleh saja bisa dipakai batching plant ini. Pokoknya kalau batching plant ini untuk apa lah? Cor-cor atau beton untuk skala besar. Selanjutnya, Bang, proses berdirinya usaha ini gimana, Bang, kira-kira? Mungkin kalau menjelaskan dari awal mungkin nggak cukup lah waktu kita kan, tapi mungkin gambarannya karena ini dulu ownernya ini sempat itu join punya dulu lupa buat nama perusahaan, dia join sama saudara. Jadi setelah join kuasa udah tahu dia alurnya gimana, jadi dibangunlah secara pribadi usaha ini. Usaha ini pun dia dirintis lah dari nol. Awalnya kan baru segini. Kalau ceritanya dulu dengan basecamp seluas ini, dulu ya hanya setapak lah. Tambah tahun, tambah lahan, tambah tahun, tambah lahan, tambah tahun, tambah alat. Karena dulu awalnya pun inilah yang paling mudah batching plant ini, yang datang basecamp ini. Itulah banyak proses lah intinya. Terus, Bang, kira-kira apakah bisa di sini menjelaskan bagaimana pengeluarannya sehari, sebulan, dan setahun? Jadi kalau untuk pengeluaran di kami khususnya di basecamp itu bentuknya macam, ada berbentuk cash. Karena kan satu gini, cash itu untuk menunjang biaya operasional. Misalnya itu upah lah, upah supir,
karyawan yang kerja di sini. Jadi ada juga kami terima semacam bahan-bahan bakunya, contohnya aspal. Aspal itu kami terima, solar untuk alat itu kami terima juga, semen curah juga ada kami terima. Jadi kalau dibilang bentuk pengeluaran, kalau inilah ada contoh, ini kuambil dari jurnal, tapi nggak usah sebutkan bulannya. Dari salah satu bulan itu pengeluaran kami base camp itu mencapai 3.828 juta. Nah, itulah pengeluaran yang udah include semua itu, udah kami terima solar, aspal, semen, itulah yang kami terima pengeluaran. Berarti itu pengeluarannya itu udah sekali. Kalau yang sudah dari 3 miliar ini sebulan. Oh, sebenarnya. Bulan ini apa tadi? Bulan ini kan gila dia awal tahun ini belum ada oleh yang lain. Jadi kegiatan pun belum pada itu contoh ini kalau contoh ini kemarin nggak begitu banyak itu kegiatannya udah akhir kita hari ini. Jadi kemarin kami bersemangat menjual kami banyak juga. Kami udah berhenti kerja di sini boleh berhenti, tapi penjualan itu lah. Terus selanjutnya Pak, pemasukan per hari, per bulan, sama per tahun itu Pak? Jadi kalau untuk pemasukan itu satu lah, karena kami sempat itu menjual. Pasti kalau per hari mungkin dari lah ya. Ini kalau untuk kecuali per bulan, ini bulan yang sama dengan pengeluaran yang tadi. Jadi pemasukan ini kami dapatkan dari kandidat. Kandidat itu baru kami jual. Itu kami bikin dapatkan. Jadi untuk bulan ini bisa bilang itu 6.544 juta pemasukan yang kami selama sebulan. Karena pemasukan itu sebenarnya ada yang kedua, itu berarti bulan tertinggi dulu bulan ini. Karena kegiatan banyak, bahan yang kami jual kalah. Itu kan berbiaya operasional. Berarti keuntungan yang Bapak dapat selama sebulan per tahun. Kalau keuntungan, kalau di secara teori, keuntungan lah. Tapi keuntungan itu di atas 10% dari nominal pemasukan tadi dari tadi. Itu lah. Nanti kalau nominalnya kita lihat dari sini lah 10% lah. Jadi paling minim lah harusnya ya. Harus paling minim 10% sudah dapat. Selanjutnya Bang, pasukan barang di PT ini dari mana? Oh, jadi gini. Jadi kan 3 alat besar tadi, compressor, dan AMP. Tapi compressor ini kan memecah batu gunung. Jadi batu gunung ini diambil dari alat kuat karena di daerah Bali. Itu kan tahu itu kilo lah. Kita mau batu gunung. Itu legal ya. Jadi batu gunung itu diangkat ke sini, digiling di stone crusher jadi batu pecah. Jadi kalau untuk batu pecah itu itulah diolah bisa jadi aspal, bisa jadi beton. Gitu. Terus Bang, gaji karyawan di sini berapa? Kalau masalah gaji karyawan di sini kan banyak divisi. Jadi mungkin kalau gaji gimana ya bilangnya? Karena ada juga di sistemnya kayak di operator. Operator itu kan operator lapangan kita bilang ya, contohnya ada ekskavator. Itu aja lebih contoh beda aja ya, karena kalau yang lain kan ribet lah. Meratakan pun susah kita ratakan. Tapi kalau misalnya lah, contohnya sederhananya itu kayak ekskavator, dia setiap 1 jam itu dapat hitungannya 20.000 jam biasa. Jadi kalau jam lembur mungkin hari merah atau di luar jam operasional kita kan jam 8 sampai jam 5. Kerja dia jam 6 itulah jadi hitungan lemburnya 25.000 jam ditambah lagi dengan gaji pokoknya. Jadi itulah hitungannya untuk karyawan. PT ini
mempunyai cabang lain, Bang? Kalau cabang, kebetulan kayak bilang tadi di awal, PT SPA sendiri ini memiliki 2 base camp. Satu lagi base campnya terletak di Desa Kitangko, Kabupaten Karo juga, Kecamatan Lowalan, hampir-hampir perbatasan Aceh lah. Jadi Bang, kira-kira ada masalah apa yang dihadapi? Oh, kalau mengenai masalah, kayaknya ngapain kita pasti ada masalah kan gitu. Kayaknya kalau kita bahas masalah eksternal, contohnya masalah internal aja. Masalah internal di sini mungkin ya komunikasi sesama pekerja aja. Dan itu ya kadang kan ada miskomunikasi, macam-macam itulah. Ini suatu masalah sederhana lah, bilang kan, yang ringan juga kita bahas gitu. Jadi kalau untuk masalah yang besar pun ada, cuman kan kayaknya masalah kalau yang dihadapi ini itulah, contohnya masalah internal itu aja. Bayangkan kan di sini, kalau kami di sini aja bisa sampai 50 orang. Dengan 50 orang dengan cara pikir yang berbeda, kayaknya menjalankan satu hal kan pasti banyak teknik-teknik masing-masing, itu yang harus disatukan semua kan biar semua menjalankan cara. Gitu aja. Kira-kira solusi untuk menangani masalah itu gimana? Itulah karena masalah internal, kalau di sini sifatnya sebenarnya lebih kekeluargaan. Dibilang profesional ya masih ada asas keluarga itu masih diperhatikan juga, asas profesional itu juga lah. Jadi contohnya masalah kalau dibilang solusi ya kita lah pendekatan sesama-sama pekerja lah supaya gitu kan. Kadang gini, kita menjalankan tugas ini memang kadang tak sesuai sama kita kan. Tapi gimana yang namanya tugas ya harus dijalankan kan. Namanya juga tim kan, nggak bisa juga kerja satu orang. Jadi saling lah, baru solusi. Memang kira-kira refleksi atau sisi positif yang kalian ambil dari hal tersebut apa? Kalau aku pribadi ya bilang, aku di sini kan masih muda juga, di sini banyak juga orang tua. Kadang itu juga yang ngajari. Mungkin secara jabatan nggak juga lah, tapi mungkin kita ada perlu itu kita minta tolong lah. Karena itulah yang harus kita kontrol juga. Kalau apa ya sisi positifnya, ngomong sama orang tua itu gimana. Sekalipun begini, kadang banyak juga orang tua itu sebetulnya mungkin secara umur dia kan lebih matang, lebih paham kan gitu. Jadi kita yang baru mau ngasih arahan bersama dia, kadang mungkin ya satu itulah yang kita pelajari lah, cara komunikasi dengan orang tua dan ya lebih matang aja komunikasi, nggak sembarang ngomong gitu. Bang, kira-kira harapan kedepannya untuk perusahaan ini Pak? Kalau harapan ke depan udah pasti lebih baik lah, lebih baiknya mungkin kan udah kejadian juga luas sampai SPB ini, mungkin kalau bisa kita perluas lagi, alat-alat yang terparkir di sini mungkin bisa bertambah. Itulah dengan itulah ada proyek mungkin kan bisa dikerjain semakin banyak juga kesempatan kita untuk menambah itu kan. Oke Bang, jadi hanya inilah yang bisa kami tanya kepada karyawan atau pemimpin dari perusahaan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Abang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami. Oke, jadi di sini kami telah selesai melakukan wawancara. Jadi di sini kami akan menutup wawancara tersebut. Terima kasih.